Dan alhamdulillah yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat Ibu Wati dari Hong Kong. Ya, ini nama yang tidak asing ya kalau di Manakib Online. Ibu Wati dan Ibu Wastinah dari Taiwan ini, beliau-beliau ini adalah murid-murid yang istiqomah. Ibu Wati hadir dari sudah berapa lama di Hong Kong, Bu? Sedang bekerja. Semoga dengan Memang wasilah manakib, sudah lama ya, buat makan. Ibu Wati belum nyambung, mungkin lagi sibuk ya. Semoga dengan wasilah manakib online internasional ini Allah memberkahi semuanya segalanya. Selamanya untuk Ibu Wati dan keluarga besar beliau, memperluas, memperdalam keimanan, keberkahan, kehikmatan beliau, menambah ilmu, menambah rezeki dan menjemurkan kesehatan jasmani rohani beliau, mengangkat segala kesulitan, mempermudah segala perjalanan beliau, dan semakin mengistimewakan beliau dan keluarga bersama kita semua. Doa yang sama untuk seluruh Iwan Ahwat yang hadir malam ini. Alhamdulillah ada 54 titik dari seluruh penjuru dunia. Mohon izin malam ini saya off cam karena koneksi kurang stabil. Saya juga sedia backup kalau nanti ada kendala ini cuacanya tidak pasti di Jogja ini. Alhamdulillah malam ini kita masuk di tanggal 10 Januari 2026 atau malam 21 Rojab ya, 1457 Hijriah, tidak terasa. Waktu berjalan begitu cepat. Di dalam bulan Rojab, kalau kita merujuk pada kitab Pakar Sahabat, kitab Fathul Syukur, itu hanya ada 3 huruf yang semuanya sangat mendasar di dalam torikoh kita ya. Huruf Ro yang bermakna Ridwan, huruf Jim yang bermakna Aljud, dan huruf Ba yang bermakna Baro'ah. Nah, ini ketiganya sangat luas dan kompleks maknanya. Misalkan huruf Jim aja, Aljud, kedermawanan, ini sekilas sangat sederhana nampaknya. Ya, sekedar artinya kita mengalokasikan atau mendedikasikan sebagian harta kita untuk sesuatu yang di luar kepentingan kita, untuk orang lain atau sekelompok orang lain. Tetapi di dalam agama kita, dalam Islam, menafkahkan harta di jalan Allah atau membelanjakan harta kita, sebagian harta kita di jalan Allah, ini adalah hal yang sangat sangat mendasar ya, sangat penting. Bahkan mungkin kalau secara syariah itu sejajar dengan sholat. Yang pertama kita lihat zakat aja adalah bagian dari rukun Islam. Kemudian perintah untuk membayar zakat itu sering beriring dengan perintah melaksanakan sholat. Dan tanda-tanda orang mukmin dan muslimin itu adalah bukan hanya mereka yang beriman dan mendirikan sholat, tapi juga menafkahkan hartanya di jalan Allah. Aqimis sholat wa atuz zakah itu sering beriringan. Artinya ini sesuatu yang sangat penting ya, sangat pokok, sangat apa namanya menentukan amalia dan derajat keimanan. Dan seperti juga sholat, menafkahkan harta ini memiliki secara syariah eh, status yang berbeda ya. Ada sholat sholat wajib 5 waktu dan 17 rakaat, ada sholat sunnah. Dan dalam toriko ini kita diajarkan menjalankan begitu banyak sholat sunnah, dan lewat ibadah sunnah inilah sesungguhnya justru rute kita mendekati Allah, bukan lewat ibadah wajib. Kalau wajib jelas ya harus dilaksanakan, tapi kalau sunnah ini pilihan. Nah, begitu juga menafkahkan harta ini ada wajib sifatnya itu lewat zakat, ada yang sifatnya sunnah, tidak mengikat, tapi recommended, encourage, didorong ya, disarankan dengan kuat dalam bentuk sodako, dalam bentuk itfak dan artinya dengan nilai yang tidak terbatas ya.
Nah, ada begitu banyak rute untuk menjelaskan betapa pentingnya membelanjakan harta di jalan Allah ini, yang bentuknya, eh, kalau versi bahasa kita ini kedermawanan ya. Di kesempatan yang menakib yang lain saya bahas ada terikat dengan sistem perekonomian kita sekarang yang kita miliki, karena menafkahkan harta kita ini mengasumsikan harta itu milik kita, hasil jerih payah kita lewat kerja, lewat usaha, lewat warisan atau apapun itu, tapi dia milik kita. Sementara eh, klaim atau hak milik itu sendiri dalam tata ekonomi kita sekarang sesungguhnya secara etis itu memiliki banyak problematis. Jadi sesungguhnya kita itu tidak punya landasan yang cukup untuk mengatakan bahwa kita memiliki sesuatu, misalkan memiliki tanah, atau memiliki harta, atau memiliki bahkan tubuh kita sendiri ya, karena kita tidak bisa ngurus tubuh kita sendiri. Kita tidak tahu jumlah rambut di kepala kita, masih ada berapa, yang rontok berapa, yang mudah berubah jadi uban berapa, gitu di luar kendali kita. Nah, itu artinya kita tidak punya kekuasaan terhadap organ tubuh kita. Kalau kekuasaan untuk memanfaatkan atau mengelola adalah bagian dari kepemilikan, maka sesungguhnya tubuh kita itu bukan milik kita. Apalagi hal-hal di luarnya, ya objek-objek yang kita miliki. Sehingga makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah dikatakan bahwa pemilik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Nah, kalau kita sekarang buat klaim kita bisa memiliki itu adalah dari tata ekonomi kita sekarang yang juga bukan tanpa masalah. Dan disitulah persoalannya. Tapi malam ini mohon maaf kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas kekaitan antara harta, kepemilikan yang kita punya, dengan nafsu, dengan ruh kita, dengan jiwa kita, dengan ego yang kita punya. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat semua, mungkin pernah mendengar salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu sifat dari anak cucu Adam, anak-anak Adam, adalah keserakahan. Ketika seorang anak Adam memiliki sebuah gunung harta emas sebesar gunung, maka itu tidak akan memuaskan nafsunya. Dia akan menginginkan satu buah gunung harta lagi. Ketika dia sudah memiliki satu lagi, dua harta atau dua gunung emas, dia akan menginginkan satu lagi. Begitu seterusnya, sampai mulutnya tersumpal oleh tanah. Ini artinya sudah meninggal ya. Ini hanya kematian yang bisa menghentikan nafsu itu. Nah, hadis ini meskipun bercerita secara jelas tentang keserakahan yang melekat pada insan kita semua, Bani Adam, anak cucu Adam, tapi keserakahan itu sangat melekat kepada harta itu. Artinya ada keterkaitan yang sangat erat dan mendalam antara harta yang kita punya dengan nafsu, gitu ya. Sehingga kalau kita merujuk kepada hadis itu, sesungguhnya harta itu memiliki daya atau kekuatan untuk menangkap atau menjerembab nafsu kita. Sehingga semakin besar, semakin banyak harta kita, sesungguhnya nafsu kita semakin terikat oleh harta itu. Dan ini persis di dalam banyak psikologi hedonistik, ada psikologi hedonistik yang menjelaskan bahwa kekayaan dan kekuasaan itu cenderung korup. Jadi seorang yang kekayaannya bertambah, rasa takut kehilangan hartanya itu akan makin tinggi. Nah, ini saya refleksi pada diri saya sendiri juga ya, semakin banyak income, semakin banyak masukan, semakin banyak harta. Ada rasa ketakutan untuk kehilangan harta yang sudah kita punya itu semakin tinggi. Nah, itulah kenapa kalau Bapak Ibu kita lihat kasus-kasus korupsi di Indonesia itu ya, sesungguhnya
Yang banyak melakukan korupsi itu bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang nggak punya duit, ya, tapi mereka yang udah sangat kaya. Ini belum lama ini ya, mantan Menteri Agama ya, sangat memalukan. Ditetapkan oleh KPK sebagai eh, tersangka korupsi kasus dana haji. Ini mengerikan ya. Menteri Agama ini nggak main-main ya. Ini MUI diem aja, tidak menyesatkan Departemen Agama. Yang udah ini lebih dari kita sudah punya lebih dari satu contoh mantan Menteri Agama terlibat korupsi. Itu ya, giliran tidak ada ujaran-ujaran sahabat, mereka menganggapnya sesat, mereka keliru gitu. Sementara kementerian yang menghasilkan koruptor, mereka diem aja. Nah, ini lain ceritanya. Nah, seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang sudah sangat kaya itu cenderung untuk menambah kekayaannya dan takut kehilangan kekayaannya itu. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia ya, kasus-kasus global ini orang-orang yang paling kaya di dunia seperti Elon Musk sekarang ini harta kekayaan itu melebihi seluruh apa namanya 10-50% kekayaan di dunia ini dia bisa konon mengoperasikan apa namanya operasi PBB selama 20 tahun ya pakai duitnya sendiri. Itu juga tidak cukup bagi dia ya. Dia masih ingin menguasai harta lebih banyak, ingin pergi ke Mars dan menguasai Mars. Seperti itu. Itu artinya tanda bahwa harta ini sesungguhnya menggerogoti nafsu kita, menguasai, meracuni, dan merasuki nafsu kita untuk menjadi semakin rakus. Itu artinya kita semakin kehilangan kemerdekaan, kebebasan, ya, ketika harta kita makin banyak. Sehingga itulah sangat logis apabila dalam agama kita kedermawanan, sodako, infak, dorongan untuk memberikan orang lain, bahkan ada kewajiban untuk berzakat. Itu sesungguhnya adalah satu mekanisme pembebasan ruh kita, pembebasan jiwa kita. Di dalam pengertian zakat sendiri, yang saya sempat baca ini ada 4 makna. Tapi kalau kita merujuk kepada makna yang sering disampaikan Pangarsa Abah, zakat itu bermakna tohoru. Tohoru itu artinya membersihkan, menyucikan ya, membersihkan atau mensucikan. Nah, ini seperti zikir itu. Jadi kalau semakin banyak kita bersedekah, berinfak, itu kita kayak menyucikan jiwa kita. Semakin banyak harta yang kita sedekahkan, sesungguhnya semakin kita membebaskan diri dari tatanan dunia, dari sistem ekonomi yang korup ini, dari sistem apa namanya tata keuangan yang sangat menggerogoti jiwa kita. Dan semakin membersihkan bukan hanya harta kita, tapi juga jiwa kita. Karena kesucian di situ tidak dijelaskan kesucian apa, kesucian harta atau kesucian yang lain. Jadi ada makna di situ. Dan itulah kenapa di dalam Al-Quran beri banyak kisah Nabi, ada statement yang berulang-ulang disampaikan oleh para Nabi, bahwa para Nabi tidak meminta upah kepada orang yang didakwahin ya. Upah mereka hanya pada Allah. Dan ini adalah satu tanda di mana Allah menjamin kebebasan mereka dari sistem keuangan, sistem ekonomi yang dibuat oleh manusia lewat sistem upah gitu ya. Dan kalau kita bekerja berdakwah itu mengharapkan upah, nah itu tanda bahwa kita terjebak ya dan terikat oleh apa namanya, jadi katakan sistem kekuasaan yang ada di situ. Sehingga banyak ustadz-ustadz dai-dai yang kemudian bisa dibayar ya, bisa dipesan karena mereka terikat oleh sistem keuangan dan menjustifikasi ya, seluruh pernah ada kiai yang sangat kondang sekali ya, kemudian bikin usaha ini usaha itu eh, dengan alasan ya ini sudah waktunya, sudah masanya di mana dakwahnya apa namanya dikemas dalam bentuk produk dan produknya dijual, dengan cara itu dia berdakwah. Nah, di dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan cara-cara kapitalis seperti itu dalam berdakwah. Contoh-contoh Nabi, justru para Nabi itu membebaskan diri, dijaga oleh Allah dari sistem ekonomi yang dibuat oleh manusia. Dan persis seperti itu yang juga kita lakukan dalam Thariqah ini, dengan menerapkan al-jud, ya. Sehingga ketika kita ringan, dibisahkan, dibahagiakan, dienakkan untuk bersodakoh, dan
itu tidak tergantung oleh jumlah yang kita sedekahkan, tapi tergantung oleh niat yang kita apa namanya kita maksudkan, maka sungguh kita sedang membebaskan diri kita dari tatanan buatan manusia, dari struktur yang penuh berhala ini. Dan semakin sering kita lakukan, akhirnya pembebasan kita semakin semakin banyak ya. Jiwa kita, roh kita semakin merdeka, semakin bersih, dan kita tidak terikat oleh sistem kepemilikan yang dibuat oleh manusia. Dan apalagi sekarang kalau kita melihat tatanan kepemilikan ya di masa kita sekarang ini semuanya menjadi semakin kompleks ya. Kalau di masa-masa pramodern dulu mungkin manusia hanya memiliki aset yang sederhana ya, ya tanah, mungkin rumah ya, sedikit apa namanya alat tukar berupa uang. Sekarang ini makin kompleks ya, bukan hanya ke tempat tinggal, tapi juga alat-alat untuk komunikasi seperti handphone, laptop dan lain-lain, kemudian akun ini dan akun itu, kemudian aset bermacam-macam. Artinya semakin ke sini, semakin kontemporer kehidupan kita, kita terjebak terjebak ke dalam suatu sistem yang apa namanya daya serapnya terhadap diri kita itu semakin kuat sebenarnya dengan mengintroduksi begitu banyak kepemilikan itu ya, belum lagi kalau bapak ibu yang suka main saham misalkan di sini, eh, atau misalkan berbagai bentuk sistem pembayaran ya sekarang ini, misalkan kita punya bank account aja nggak cukup. Ini istri saya misalkan suka beli pakai Shopee. Nah, ada Shopee Pay, ya. Nanti ada GoPay, ada PayPay semuanya ya. Nah, itu juga sebuah sistem yang diciptakan oleh manusia, yang membuat kita terikat oleh sistem itu gitu ya. Karena itu kemudian mengasumsikan ada kepemilikan kita yang berkembang. Semakin banyak eh, apa namanya unsur kepemilikan yang kita miliki, maka peluang ruh kita atau jiwa kita itu terikat, terjebak itu semakin tinggi. Ya, bayangkan Anda punya uang disimpan aja misalkan ya, tidak dimasukkan ke bank, maka kemerdekaan kita menggunakan itu lebih tinggi. Tapi ketika uang itu disimpan di bank, maka kita akan berhubungan dengan pihak bank terbagi ya. Kalau bank kita lebih dari satu, kita punya rekening dari satu, maka yang kita pikirkan udah dua rekening itu ya. Nah, nanti belum lagi kita punya akun virtual account yang ini, yang itu. Nah, itu lebih kompleks lagi. Nah, kita disibukkan dunia kita itu dengan hal-hal yang sistemik seperti itu seolah-olah nampak keren. Tapi justru membuat jiwa kita, nafsu kita, itu semakin terjebak, semakin terikat, semakin tertindas. Dan ini yang menjadi penting al-jud ini, di mana kita diajarkan untuk mudah untuk berderma, ya, mudah untuk memberikan kepada orang dan mendulukan kepentingan orang lain. Untuk menunjukkan bahwa jiwa kita ini merdeka, kita tidak terikat, kita tidak terjebak, kita tidak apa namanya didikte oleh sistem kepemilikan, oleh sistem kehartaan. Dan pada yang sama itu membangun kepercayaan keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah akan menjamin kehidupan kita, bahwa Allah memberikan kita yang terbaik. Jadi kita memisahkan uh, rezeki rozak yang sifatnya itu kosmologis dari Allah dengan bagaimana tampilannya dalam sistem ekonomi yang dibuat manusia. Nah, ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Sistem upah yang kita buat manusia dengan rezeki. Nah, ini dua hal. Nah, di dalam agama kita dan berekor ini kita diajarkan untuk bertopang pada rezeki dari Allah, bukan dalam bentuk upah atau income atau yang lain, karena itu sudah masuk ke ranah manusia. Nah, ketika sudah masuk ke ranah buatan sistem manusia, maka akan begitu banyak apa namanya kotoran-kotoran ketidakjelasan. Ada banyak hal subhat gitu ya. Seperti apalagi kita sekarang menggunakan sistem uang modern. Nah, semakin ke sini nanti lama-lama uang fisik itu juga makin hilang, gitu, terjadi uang virtual. Jadi semakin di luar kendali kita bentuk-bentuk perekonomian dan keuangan seperti ini. Yang sekarang semakin nyata tandanya bukan hanya menciptakan apa namanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga kesenjangan di banyak hal ya. Jadi inilah pentingnya
untuk membelanjakan atau menafkahkan harta itu di jalan Allah. Nah, sehingga kita terbebas dari segala kekeliruan, segala dosa, segala racun yang dibuat oleh manusia lewat sistem perekonomian yang mereka buat. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar banyak penjelasan oleh para kiai yang lain mengenai tingkatan aljud ini ya. Saya kira itu nanti sangat bergantung dengan situasi yang kita miliki dan seberapa yakin kita, keimanan semakin kuat keyakinan itu kepada Allah, kepada Karomah Pengarsa Abah, maka saya kira kita semakin senang, semakin semangat untuk membelanjakan atau mendarmakan harta itu. Dan ini adalah bukan cuma sekedar apa namanya tambahan di dalam amaliyah toriko kita dalam agama, tapi ini salah satu amaliyah yang penting ya, yang apa namanya, yang mungkin hampir wajib ya, sehingga ada hikmat amaliyah, ada hikmat maliyah juga. Itulah pentingnya pembelajaran harta ini di sini. Karena mau tidak mau kita terikat dalam sistem uh, maliyah yang dibuat oleh manusia itu. Dan kita ingin melampauinya lewat uh, aljud ya, lewat kedermawanan, lewat berhikmat di dalam toriko ini, lewat sodako, lewat infak, di jalan-jalan yang kita ikhlaskan untuk apa namanya mencari keridhaan Allah semata. Sehingga poinnya adalah bahwa aljud ini adalah amalia yang membebaskan jiwa kita, ruh kita dari struktur dunia yang dibuat manusia dengan membatasi kepemilikan yang kita miliki, mengontrol, menjaga sense kita ya ke kepemilikan. Semakin kita memiliki harta yang banyak, maka sense kepemilikan itu akan semakin kuat. Jika sense kepemilikan semakin kuat, sesungguhnya ruh kita semakin semakin terikat, semakin terjebak, semakin tidak merdeka, semakin susah dekat dengan Allah ya. Dan sementara ke Al-Jud ini melatih kita bahwa kita tidak terlalu tergantung pada harta, kita tidak tergantung oleh eh, apa namanya sistem kepemilikan yang berlaku dalam dunia kita sekarang. Dan percaya sepenuhnya pada rezeki yang diberikan kepada Allah. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya. Bikaromatil pangasa abaus al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.